Legenda Puyang Kemiri, pesan dan asal-usul Empat Lawang. Konon di masa akhir kejayaan Kerajaan Majapahit, Rio Tabuan seorang biku yang berasal dari negeri Biku, 9 pulau Jawa dari Sungai Rotan atau Sungai Musi dengan membawa kerbau dan ayam hutan. Ketika tiba di Kuto Kegelang, kedua hewan yang dibawanya berbunyi, maka di tempat inilah dia menetap. Kuto Kegelang berada di beberapa kilometer di hulu dusun Kunduran. Di Kuto Kegelang, dia mendapatkan 7 orang anak yang bernama 1. Iman Rajo Besak, 2. Iman Rajo Kedum, 3. Seampai-ampai, 4. Maudaro, 5. Siap Melayang, 6. Robiah Sanggul Begelung, 7. Serunting Sakti. Setelah mendapatkan 7 orang anak, Puyang Rio Tabuan tidak lagi merasa kesepian. Anak-anak ini dimintanya dari Mas Tarijan Talinyawo, seorang penduduk yang tinggal di Surgo Batu Kembang. Bertahun-tahun kemudian, Robiah Sanggul Gelung yang cantik dilarikan oleh Seniang Nago ketika mandi di tepian sungai. Robiah duduk di atas sebatang kayu yang rupanya samaran Seniang Nago, dan kemudian pelan-pelan bergerak menjauh dan ke selabung. Lalu Robiah disusul oleh kerbau putih, seekor kerbau peliharaan Puyang Kemiri, atau penafsiran lain adalah seorang yang berjuluk kerbau putih karena kesaktiannya untuk mencari Robiah atas suruhan saudara-saudaranya. Putih memulai pencariannya dengan menyelam di sana dan muncul di tepian Coko atau tepian mandi di seberang dusun Kunduran. Di tempat ini masih dapat dilihat bekas telapak kaki atau tinjak kerbau putih. Lalu dia menyelam lagi, muncul kedua kalinya di dusun Tapa dan kemudian menyelam lagi ketiga kalinya di Selabung. Pencarian kerbau putih ini berhasil menemukan Robiah, tetapi tidak berhasil membawanya kembali ke Kuto Kegelang. Sebagai bukti bahwa dia sudah bertemu dengan Robiah, kerbau putih dibekali dengan seikat ilalang, seruas bambu, air garam, sebuah kemang, seekor kemuai atau keong putih, serta pesan putri Robiah yang ditulisnya di tanduk kerbau putih. Dalam perjalanan pulang, kerbau putih dihadang oleh kerbau tanduk emas, dan kemudian dua kerbau ini berkelahi. Kerbau putih membakar dan mati di dusun Tapa. Perbekalan yang dibawa olehnya berupa ilalang bertumpah dan tumbuh di daerah ini, sehingga menjadi hamparan padang ilalang yang saat ini dikenal dengan nama Padang Pancuran. Buah kemang pun tumbuh dan bambu juga ikut tumbuh di atas tubuh kerbau putih. Sedangkan kemuai diantarkan oleh Puyang Dusun Tapa ke Kuto Kegelang sekaligus menyampaikan pesan tentang Robiah yang tertore di tanduk kerbau putih. Selang beberapa bulan kemudian, Robiah yang sudah memiliki seorang anak merekomendasikan pulang begelung ke Kuto Kegelang. Mendengar kabar Robiah akan begulang, semua saudara-saudaranya amat bahagia dan segera bermusyawarah untuk mengadakan sedekahan atau biasa disebut dengan kenduri. Tetapi lain halnya dengan Serunting. Di dalam hatinya masih menyimpan rasa sakit karena perlakuan Seniang Nago yang dilarikan oleh Robiah atau melarikan Robiah. Karena itu, ketika dia disuruh mencari ikan, dengan setengah hati dia pergi dan baru kembali setelah kenduri usai. Ketika kembali, Serunting hanya membawa seruas bambu seperti yang dibawanya semula. Tetapi ternyata seruas bambu itu berisi ikan yang tidak habis-habisnya. Semua bakul, keranjang, bahkan kolam tidak dapat menampung ikan yang ditumpahkan dari seruas bambu tersebut. Imam Rajo Besak yang sedari mula sudah kesal dengan Serunting bertambah marah. Lalu Iman Rajo Besak dengan seruas bambu melemparnya dengan sangat keras hingga melewati Bukit Lesung dan jatuh di Sungai Pelupu. Serunting Sakti jadi tersinggung dengan kakak tertuanya ini
lalu pergi dari rumah. Tinggallah Imam Raja Besak dan keempat saudaranya. Mereka hidup tenang dalam beberapa tahun. Lalu mereka diserang oleh segerombolan orang. Rumah mereka dibakar habis, tetapi kelima puyang ini dengan kesaktiannya tiba-tiba menghilang dari pandangan orang-orang. Dalam sebuah rumah yang mereda dari kobaran api, tampaklah seorang anak yang duduk di tengah puing-puing rumah. Konon anak itu bukan hangus, tetapi malah menggigil karena kedinginan. Anak yang bernama Sesimbang Dewo ini kemudian dipelihara oleh Puyang Talang Pito atau daerah Rejang. Sesimbangan Dewo artinya pengimbang puyang yang silam. Beberapa tahun dia dirawat oleh Puyang Talang Pito. Dia mengembara selama 10 tahun ke negeri lain. Kemudian dia pulang ke sekitar Dusun Kunduran dan menetap di Muara Belimbing atau makamnya pun berada di Muara Belimbing. Setelah beberapa tahun kemudian, Imam Raja Besak menjelma kembali. Dia bertemu dengan Raja Kedum dari Muara Kalangan, Raden Alit dari Tanjung Raye, dan Puyang dari Muara Danau. Keempat orang ini kemudian dikenal dengan nama Empat Lawangan atau Empat Pendekar, yang kemudian menjadi cikal bakal kata Empat Lawang. Keempat sahabat ini kemudian menyerang kerajaan Tuban yang dipimpin oleh seorang ratu. Dalam penyerangan yang dipimpin oleh Imam Rajo sebagai panglima, mereka mendapatkan kemenangan. Mereka berhasil memasuki istana dan mengambil beberapa benda berharga, termasuk sebilah keris pusaka Ratu Tuban. 1. Berdua hati dalam dusun Nedo selamat, artinya berdua hati di dalam dusun tidak selamat. 2. Order risau in dusun Nedo selamat, memasukkan pencuri di dalam dusun tidak selamat. 3. Iri dengki di dalam dusun Nedo selamat, artinya iri dengki di dalam dusun tidak selamat. Selain itu, Puyang Kemiri pun memesankan 7 larangan lagi, yakni 1. Nyapakan kaparan kaye, artinya membuang sampah ke sungai. 2. Mandi pakai baju dan celana, artinya mandi memakai baju dan celana. Ketiga, buang air besar atau kecil di atas pohon. Keempat, ngambil puntung tergantung, artinya mengambil kayu bakar yang tergantung di pohon. Kelima, ngambil putung anyot, artinya mengambil kayu bakar yang hanyut di sungai. Keenam, mekik-mekik di air dan di hutan, artinya berteriak di hutan atau di sungai. Ketujuh, nganyutkan kukak gebong, artinya menghanyutkan kulit rebung di sungai. Baiklah, itulah cerita dari legenda asal-usul dan pesan dari Puyang Kemiri. Jika mencermati ketiga sumpah Puyang, itu mengartikan bahwa seseorang harus setia pada kesepakatan awal, lalu kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam meningkatkan kepribadian seorang manusia, dan yang terakhir adalah norma dasar ini merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh orang yang baik. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini tentang cerita Puyang Kemiri atau pesan dan asal-usul Empat Lawang dari cerita Puyang Kemiri. Selamat belajar dan sampai jumpa di lain waktu.